Yerusalem, 15 Agustus 2025. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hari ini menyampaikan pidato berapi-api di hadapan rakyat Israel, menegaskan tekad pemerintahannya untuk mewujudkan Israel Raya yang ia sebut sebagai penggenapan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pidato tersebut disampaikan di sebuah upacara kenegaraan yang dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah, anggota parlemen, dan ribuan warga Israel dari berbagai kota. Dalam pidatonya, Netanyahu menekankan bahwa tanah Israel adalah pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Yahudi, merujuk pada kitab Kejadian 15 ayat 18 yang menyebutkan pemberian tanah dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Janji itu kekal, tidak bisa dibatalkan oleh manusia, tidak bisa digoyahkan oleh ancaman apapun, tegasnya. Ia juga menyinggung sejarah kerajaan Israel di bawah Raja Daud dan Salomo yang pernah menguasai wilayah luas, sebagai cerminan dari janji ilahi yang tak berubah. Netanyahu mengaitkan perjuangan politik dan militer Israel saat ini dengan dimensi religius. Ia menyebutkan bahwa ancaman keamanan di Gaza, tepi barat, dan perbatasan Lebanon merupakan ujian bagi bangsa Israel. Kita bukan bangsa biasa, kita adalah bangsa pilihan Tuhan, dan tanah ini adalah pusakanya. Ujarnya menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah bertujuan untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan tanah Israel. Pidato itu juga menyasar warga Palestina dan pihak-pihak yang menolak klaim Israel atas tanah tersebut. Netanyahu menyatakan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika mereka mengakui sejarah dan janji Tuhan. Ia menegaskan bahwa tanah Israel bukan sekadar klaim politik, tetapi hak yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam penekanan religiusnya, Netanyahu mengutip beberapa ayat Alkitab, termasuk Yesaya 11 ayat 12, yang berbicara tentang pengumpulan orang-orang Israel yang terbuang, Yeremia 30 ayat 18 mengenai pembentukan kembali bangsa Israel di tanahnya sendiri, serta Mazmur 122 ayat 6 tentang doa untuk kesejahteraan Yerusalem. Menurutnya, tindakan pemerintah Israel, mulai dari pembangunan kota, penguatan pertahanan, hingga pengawasan perbatasan, merupakan penggenapan nubuatan ilahi tersebut. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kebijakan yang kita buat adalah untuk mempertahankan janji Tuhan. Dari perbatasan Mesir hingga sungai Efrat, kita akan berdiri teguh. Kita akan membangun, kita akan melindungi, kita akan mewariskan tanah ini kepada anak-anak kita, kata Netanyahu, disambut sorak-sorai rakyat yang hadir. Pidato ini menimbulkan sorotan internasional karena menggabungkan klaim wilayah dengan alasan religius, sesuatu yang jarang terlihat dalam retorika politik modern. Para analis memperkirakan bahwa pernyataan Netanyahu dapat memperketat hubungan Israel dengan negara-negara Arab tetangga, sekaligus menimbulkan perdebatan di forum-forum global mengenai isu kedaulatan, hak asasi manusia, dan keamanan regional. Namun Netanyahu menegaskan bahwa kekuatan manusia tidak akan menghentikan janji Tuhan. Ia menutup pidatonya dengan seruan patriotik dan religius. Israel Raya adalah janji Tuhan. Israel Raya adalah hak kita. Israel Raya akan terwujud. Bersatulah, berdirilah teguh, dan jadilah saksi penggenapan janji yang telah Tuhan tetapkan sejak awal waktu. Pidato ini menegaskan arah politik Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu, yang menekankan kombinasi pertahanan nasional, legitimasi sejarah, dan dimensi religius sebagai dasar klaim Israel atas wilayah yang disengketakan. Pemerintahannya berjanji akan terus memperkuat pertahanan, membangun infrastruktur, dan menjaga setiap jengkal tanah pusaka, sembari menghadapi kritik internasional yang terus mengamati langkah-langkah kontroversial ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang,
dan kesunyian menggantikan keramaian. Biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga.
Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.